Hari ini kita boleh berkesempatan untuk ibadah dan Tuhan, baik kita semua yang ada di depan ini maupun setiap jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing. Mari dengan sepenuh hati kita mempersiapkan diri kita untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap ujian dan pilihan kita. Mari kita katakan satu pujian, hidupku dalam tangan yang Tuhan. Setiap langkah kau tetapkan
kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami di dalam situasi keadaan yang tidak menentu ini. Tuhan, begitu hujan deras yang akan menghalangi kami di dalam hal kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Tetapi bersyukur Tuhan karena waktu yang tepat yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami mampu boleh mengakui hadirat Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan tepat pada waktunya dan kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan dengan pengharapan Allah boleh menyertai mereka sehingga mereka dimampukan untuk dapat melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya di pagi ini ibadah kami bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa di mana Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih, dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Semua bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Ada amin? Ya, saya undang semua jemaat dan sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ke lokasi Allah tak berkesudahan dan kehidupan kita.
dan setiap kami. Mari dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah bukan kasih-Mu Tuhan lewat
baik dalam suka dan duka, baik senang ataupun kesedihan, baik mujizat ataupun malapetaka. Pujian dikatakan Tuhan itu selalu baik. Dan Mazmur berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah baka, tapi aku akan melaluinya. Dan aku tidak tinggal di dalam lembah baka. Aku tidak tinggal di dalam lembah yang penuh dengan kedukaan. Tapi ketika aku bisa melewati lembah baka, kekelaman itu, maka tempat itu akan menjadi sumber mata air yang membawa kehidupan bagi semua orang. Dan pemazmur lagi katakan bahwa aku akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Aku akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Aku berlari tapi aku tidak pernah letih. Aku berjalan, aku tidak pernah lelah. Tapi aku seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai kehidupan ini. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sebuah keyakinan bahwa sungguh sekalipun kita harus menaiki gunung yang terjal, bukit yang terjal, bahkan kita melewati lembah-lembah kekelaman, tapi kita tidak pernah takut karena Allah selalu beserta kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku, amin Tuhan. Kami tidak pernah sedikit pun meragukan akan kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa. Ya Tuhan, kalaupun Kau izinkan kami melalui lembah kekelaman dalam hidup kami, tapi tidak sedikit pun kami meragukan akan kebaikan dan kasih-Mu, Bapa. Hanya firman-Mu, Tuhan, yang meneguhkan hidup kami. Hanya sabda-Mu, Tuhan,
Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena Kau berjanji Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah-lembah bahkan dalam kehidupan kami, tapi Engkau membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau membawa kami dari kekuatan kepada kekuatan Tuhan. Dan kami pegang janji firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Materaikan itu dalam hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus pagi hari ini tolong kami, agar kami mampu untuk terus meyakini dan untuk terus bisa berjalan di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap mendengar suara-Mu bagi kami Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hidup kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan biar hanya Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk kita menaikkan pujian syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah kita lakukan ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita tidak hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, tetapi pujian dan penyembahan itu akan membawa kita terus dikuatkan, terus dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, minggu lalu ya, sebagai hari Minggu yang pertama, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang bertemakan melangkah dalam kekuatan Tuhan. Ya, ada banyak ayat diambil dari pemazmur, karena kita tahu bagaimana kehidupan seorang pemazmur. Dia hidup sekalipun dia sebagai seorang raja, sekalipun dia orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah luput ya sepanjang hidupnya dari yang namanya bencana, musibah, dari yang namanya tekanan, bahkan dia harus menghadapi maut dalam hidupnya. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa belajar, dan kita bisa meneladani dari kehidupan seorang yang bernama Daud. Dan kita bersyukur kalau minggu ini kita masuk pada minggu yang kedua. Nah, saya percaya sesuai dengan tema yang sudah diberikan ya bagi kita sebagai keluarga penyiar yang sudah diutarakan oleh Ibu Gembala, ya, bertemakan Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman ini diambil dari Wahyu, saudara. Dan saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, saudara. Karena apa? Karena harus kita akui bahwa dalam hidup kita, ya, kita melihat ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal yang kita hadapi di hari-hari ini di depan kita. Baru kita memasuki tahun 2021, kita sudah mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita dikejutkan kemarin dengan sebuah peristiwa kecelakaan. Baru masuk Januari, sudah. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari-hari berikutnya, sudah. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan bahwa memang hari-hari ini tidak akan bertambah baik, saudara. Ya, hari-hari ke depan ini tidak akan bertambah baik. Nubuatan-nubuatan Alkitab, nubuatan-nubuatan firman Tuhan harus tergenapi, ya. Apalagi kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu. Itu semua ada bagaimana tanda-tanda akhir zaman, bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada sebagian orang yang meresponinya dengan keantusiasan, ya. Di dalam mereka membaca kitab Wahyu, di dalam mereka mendengar khotbah-khotbah, mendengar pengajaran-pengajaran dari kitab Wahyu. Tapi ada juga yang merasa ketakutan. Ya, ada banyak perasaan-perasaan umat-umat Tuhan di hari-hari ini, ya. Karena ketika pandemi COVID-19 terjadi,
di negeri kita khususnya. Ya, ada begitu banyak bermunculan penafsiran, ada begitu banyak bermunculan ya pengajaran. Saya tidak tahu apakah itu membuat saudara menjadi takut atau membuat malah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ya, tentang kita akan masuk dalam zaman antikris yang dikatakan sebagai 666, bahkan yang lebih parahnya lagi saudara. COVID-19 dihubungkan dengan yang namanya antikris, ya. Yang nanti katanya ketika vaksin itu diberikan, di dalam vaksin itu mengandung chip. Ditanamkan sebuah chip. Kita bisa bayangkan kalau chip itu masuk ke dalam tubuh kita, disuntikkan, ya, umat-umat Tuhan akan dipengaruhi paradigma cara berpikirnya. Wah, berbahaya. Kalau aku terima vaksin ini, nanti aku akan menjadi salah satu antek-antek dari antikris. Aku harus menolaknya. Dan ada banyak, saudara, saya percaya semua kita sudah membaca, bahkan mendengar, ya. Bahkan lebih parahnya lagi, di Amerika ya ada vaksin yang dikeluarkan oleh Bill Gates. Di dalamnya itu ada enzim yang namanya Lucifer, saudara. Siapa yang pernah dengar? Saudara dengar tidak? Bahwa ada vaksin yang di dalamnya ada enzim Lucifer. Nah, ketika kita mendengar kata Lucifer ini, apa yang ada dalam pemikiran dan bayangan kita? Tapi mari sebagai umat-umat Tuhan, ya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Sekalipun kita harus melalui menjalani COVID-19 dalam hidup kita, pemerintah sudah mendatangkan vaksin. Ya, di antara salah satunya adalah Sinovac. Dan vaksin ini unsur-unsurnya memang dari virus COVID-19 sendiri yang sudah dilemahkan dan dimatikan. Karena kalau saya baca di artikel-artikel itu ada beberapa bahan dari vaksin COVID-19 ini. Ada juga bahan dasarnya dari rekayasa genetika. Dan itu yang menjadi perdebatan, ya. Kalau itu dari rekayasa genetika, ya mungkin kita perlu berhati-hati. Tetapi kita bersyukur bahwa pemerintah kita Indonesia, ya, mengadakan vaksin COVID-19 itu dari virus yang sudah dimatikan, ya, ada beberapa unsur bahan kimia, tetapi bukan dari rekayasa genetika, saudara. Jadi biar kita tidak menjadi takut dan khawatir. Nah, apa hubungannya dengan tema kita di belakang saya, saudara, di depan saudara? Di dalam kitab Wahyu ada begitu banyak, ya, penafsiran, ada begitu banyak hal-hal yang kita akan hadapi di akhir zaman. Ada 666, ada antikris, ada naga, wah, ada berbagai macam, saudara. Tetapi ketika kitab Wahyu itu diberikan kepada Yohanes dalam sebuah penglihatan, di pasal yang pertama kali, apa yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan? Di ayat yang ke-8 dia katakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung memberikan kepada Yohanes sebuah pernyataan, hati-hatilah ketika di akhir zaman kau akan menghadapi yang namanya antikris. Ada banyak orang akan menyangkal Tuhan, akan banyak orang murtad, dan akan ada banyak orang terhilang. Bahkan mari kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam Wahyu. Saya undang untuk kita membaca Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia, yaitu Yesus, meletakkan di tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir,
dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas sekali Tuhan Yesus katakan, ketika dia mau membuka sebuah pewahyuan bagi Yohanes di Pulau Patmos, kepada Rasul Yohanes, dia katakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah bahwa aku hidup sampai selama-lamanya. Dan satu hal yang harus menjadi fokus kita di bagian yang terakhir, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya? Jadi apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, saudara, apapun yang akan terjadi, penggenapan firman akan terus digenapi. Dunia tidak akan semakin baik, dunia akan terus mengalami kehancuran demi kehancuran, malapetaka demi malapetaka. Ada banyak orang menjadi murtad, kegelapan meliputi bumi. Kalau kita membaca kitab Wahyu dengan pemikiran kita, ya, dengan penafsiran-penafsiran dari, mohon maaf, hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memotong sekilas, mencomot ayat, tetapi tidak melihat secara keseluruhan, mengartikan kitab Wahyu hanya secara harfiah. Karena di dalam kitab Wahyu itu banyak simbol-simbol yang tidak bisa kita terjemahkan dengan akal pikiran. Tapi manusia terus berhitung-hitung, ya. Orang-orang ilmu pasti, ilmu-ilmu IPA yang suka matematika, mereka berhitung. Dari zaman tahun 80-an, 90-an ada barcode. Barcode itu katanya 6666. Orang menjadi takut. Bagaimana dengan kita berbelanja sekarang semua harus pakai barcode. Kemudian chip. Hati-hati dengan chip. Nanti kita kalau menggunakan itu, kita bagian dari antikris. Sadarkah kita bahwa sekarang yang di dompet kita, yang di celana yang kita kantongin, itu semua ada chipnya. Apa itu? Kartu ATM, kartu kredit, KTP kita pun ada chipnya. Lalu bagaimana? Apakah kita nanti akan menjadi antik-antik kan? Semua akhirnya terpatahkan, saudara. Semua akhirnya tidak bisa membuktikan apa yang sebetulnya menjadi maksud Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Bahkan di Wahyu pasal 22 ayat yang pasal yang terakhir dikatakan, Yesus kembali mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kembali Tuhan tutup. Jadi apapun kondisi keadaan yang akan terjadi, kehancuran-kehancuran akan terjadi. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, kita, saudara dan saya, akan terus dipelihara oleh Tuhan, akan terus dijagai oleh Tuhan. Tetapi syaratnya, jangan takut. Nah, kata-kata jangan takut ini, itu yang akan terus dimainkan oleh iblis, saudara. Dia akan terus memainkan perasaan-perasaan kita, cara berpikir kita, ya, sikap hati, pandangan kita, persepsi kita, paradigma kita, saudara, itu di hari-hari ini, ya, saya mau katakan ditambah tahun, terus akan dimainkan oleh iblis. Ketakutan demi ketakutan akan terus dia mainkan. Sekarang semua teknologi ada di genggaman tangan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau yang kita tonton, yang kita lihat, broadcast yang hati-hati, jangan mau divaksin. Itu ada chipnya. Nanti masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa keluar lagi, kita akan menjadi antek-anteknya antikristus. Hati-hati, wah, segala macam. Bahkan terakhir katakan masker harus double, katanya. Masker harus KN95. Aduh, saudara, lama-lama mati juga kita karena stres. Kalau kita menuruti semua broadcast itu, bisa mati berdiri, saudara. Iya, sungguh, saudara. Ya, sekalipun
Kita pakai masker sekarang, kita harus akui itu belum tentu bisa menjaga kita, ya. Karena yang namanya virus itu dikatakan 0,0 mikro, saudara. Kalau dia mau nempel, tinggal nempel loncat, saudara. Tapi saya percaya mungkin kita ini sudah pernah melewati yang namanya terpapar, ya, terkena COVID. Cuma mungkin kondisi fisik kita bagus, imunitas tubuh kita bagus, ya. Jadi vaksin ini sama kurang lebih seperti kita waktu kecil di BCG, imunisasi BCG, imunisasi apa, cacar dan segala macam, imunisasi dasar. Nah, responnya memang beda-beda, saudara. Ada yang nanti di BCG itu dikasih obat anti panas sama dokter, pasti itu disamuin Novalgin atau obat panas, demam. Karena khawatirnya ada efek. Ada anak yang habis imunisasi dia panas. Bahkan ada juga anak yang imunisasi malah tambah sakit, sudah. Dan kita dengar di luar negeri, mungkin di Inggris, di mana orang yang divaksin malah bukan tambah baik. Kondisi masing-masing tubuh kita berbeda. Tetapi bukan lalu kita menyatakan bahwa vaksin itu tidak perlu, ya, itu perlu, sudah. Nah, kata-kata jangan takut tadi, saudara, itu akan terus dimainkan oleh iblis. Itu akan terus, ya, dia pakai untuk apa? Mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, mengalihkan pandangan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengalihkan fokus pusat perhatian kita. Padahal fokus kita ini adalah ini, saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Fokus kita bukan pada 66, fokus kita bukan kepada chip, fokus kita bukan kepada antikris. Fokus kita, ya, biar apa yang menjadi pergumulan dari Ibu Gembala dan Bapak Gembala dengan menulis tema ini sepanjang tahun ini akan kita pegang dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang hidup. Bahkan lebih lanjut dikatakan, dia yang memegang kunci kerajaan maut. Kita tidak akan bisa mati, iblis tidak akan bisa berbuat sewenang-wenang sekehendak hatinya kalau kita menjadi milik Tuhan. Di mana terjadi itu? Ketika dia mati, mengakui dosa. Yesus pernah masuk ke neraka. Padahal orang yang masuk neraka adalah orang berdosa. Tidak ada orang suci masuk neraka, saudara. Nah, Yesus kenapa bisa masuk ke dalam neraka? Bahkan firman Tuhan katakan dia merebut kunci maut. Karena Yesus memposisikan dirinya menjadi orang yang berdosa. Nah, setelah Yesus mengakui bahwa aku orang berdosa, aku menanggung dosa manusia, disitulah dia bisa masuk ke dalam neraka. Tetapi apa yang terjadi ketika dia masuk dalam neraka? Iblis bersorak-sorai, aku menang, tapi dia terkejut. Yesus membuka jati dirinya dan dia merebut kunci maut, dan kunci alam maut itu ada di tangan Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut, ya. Yang kita takut hanya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif artinya, saudara, ya, bukan negatif. Jadi kita harus merubah, ya, cara pandang kita, cara berpikir kita, karena maksud, ya, daripada iblis dengan semua hal-hal negatif yang hari-hari ini kita saksikan. Dia mau mencoba untuk melakukan pengalihan fokus perhatian kita. Yang harusnya fokus perhatian kita membangun mesbah dalam hidup kita, membangun keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba kita buka WA, kita buka YouTube, ada judul-judul yang mengerikan, ada timbul hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Semua kita berbeda-beda, dan iblis tahu, ya, kepada siapa dia akan datang. Ketika kita membuka diri kita kehilangan fokus kita, maka selanjutnya apa yang dia lakukan, saudara? Roh ketakutan, ya, roh ketakutan itulah yang kembali akan menguasai hidup kita. Kita buka
buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ketika iblis berhasil mengalihkan fokus kita, maka roh ketakutan itu akan terjadi dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius? Karena Timotius sedang berada di tengah-tengah orang-orang yang terus mendistrek kehidupannya, yang terus menekan dia, yang terus menuduh dia, yang terus mau menghambat pertumbuhan rohaninya, bahkan menghancurkan kehidupannya. Ada banyak saudara-saudara palsu di antara dia. Kita bisa bayangkan kalau kita dalam posisi Timotius. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang baik dalam gereja lagi, saudara. Tetapi motivasi mereka, tujuan mereka mendekati Timotius, ya, ada sesuatu yang tidak baik. Makanya dikatakan saudara-saudara palsu. Itu makanya Paulus menekankan kepada anaknya Timotius bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang menjadikan kita kuat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani, penderitaan-penderitaan yang harus kita alami dalam hidup kita, selama kita ada di dalam firman Tuhan, selama kita terus mempercayai akan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun seperti ada pujian katakan, wal sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya. Tapi kita sering, bukan 1000 sejuta pertanyaan, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa aku mengalami kemalangan? Kenapa nasibku seperti ini Tuhan? Kenapa sepertinya pintu tertutup bagiku Tuhan? Itu yang seringkali kita alami dalam hidup kita. Dan itu pun seringkali mencoba menghancurkan dasar keyakinan saya akan Tuhan. Seolah-olah semua pintu tertutup, seolah-olah tidak ada jalan. Tetapi pujian ini dikatakan, namun tetap percaya. Wah, berat saudara, tidak mudah. Kita tidak hanya bisa dikuatkan dengan pujian-pujian rohani, tetapi kita butuh firman di hari-hari ini, ya. Hanya firman yang kita butuhkan, karena tanpa firman kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah kuat. Yang ada malah kita terus merasa takut, kita terus merasa bahwa Tuhan tidak pernah adil dalam hidup kita. Keadilan itu tidak ada. Roh ketakutan, kalau itu terus dibiarkan, kalau itu terus terjadi dalam hidup kita, saudara, maka apa yang akan terjadi? Kita akan diperbudak oleh iblis, ya. Jika kita tidak mengatasi, tidak bisa, ya tidak mampu mengatasi roh ketakutan, maka kita akan diperbudak oleh iblis dengan roh perbudakan. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Paulus mengatakan bahwa kita tidak bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, kita sebagai anak, kalau tidak ada hubungan antara Bapa dan anak. Apakah Farel bisa menyebut Bapak Joko itu Bapak? Gak mungkin, saudara. Farel harus menjadi anak Pak Joko.
Aneh kan? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa kita berani menyebut ya Aba, ya Bapa? Karena apa Paulus katakan? Sebab kita tidak menerima roh perbudakan. Apa maksudnya? Kita tidak pernah takut dengan apapun. Kita hanya takut kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita bukan budak, ya. Kalau kita punya pembantu, kalau zaman dulu istilah pembantu adalah budak. Wah, budak itu lebih parah lagi. Masa budak bisa memanggil Bapak? Dia pasti panggil Tuhan. Yesus bukan tidak hanya sekedar Tuhan, tapi dia Bapa kita anak. Luar biasa, saudara. Dia bukan sekedar Tuhan, dia tidak sekedar Raja, tapi dia Bapa dalam hidup kita. Jadi kita bukan budak. Kita harus merdeka, saudara. Dari apa? Dari kedua hal yang sudah kita lewati tadi. Jangan biarkan cara berpikir kita, cara pandang kita, paradigma kita teralihkan dengan hal-hal negatif yang akhirnya membuat kita takut. Kalau kita bisa mengatasi itu, saudara, maka kita tidak lagi diperbudak oleh iblis. Ya, kita tidak lagi dalam perbudakan. Saya bacakan di dalam terjemahan yang lain. Roma 8 ayat 15, firman Allah yang hidup. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan. Ya, kita bukan lagi hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan di terjemahan yang lain. Tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil dia Bapa. Kita harus dibebaskan, ya. Kita harus bebas dari yang namanya belenggu ini, saudara. Kita harus merdeka. Kita bukan lagi hidup dalam masa penjajahan. Kita hidup dalam kemerdekaan. Jangan mau kita dijajah. Jangan mau pikiran kita dijajah oleh iblis. Jangan mau mata kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita diperbudak dengan hal-hal yang saat ini kita lihat di hadapan kita. Hal negatif, hal yang buruk terus diperhadapkan kepada kita yang membuat kita terus merasa takut. Lalu kita meragukan, jujur pada Tuhan, masih adakah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Di mana Engkau, Tuhan? Jangan bersembunyi, Tuhan. Kita tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang merdeka, ya. Ada pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Tapi ketika kita terus ada dalam roh perbudakan, saudara, kita terus seperti orang yang apa, saudara? Yang disiksa, ya. Kita ini seperti orang yang dipenjara. Batin kita tersiksa, pikiran kita tersiksa. Kita seperti terpenjara. Kita hidup bebas, tetapi pikiran kita dipenjara, pikiran kita dibelenggu, saudara. Makanya ada istilah fobia, saudara, ya. Kata menjadi takut itu, saudara, ya. Menjadi takut lagi itu yang di dalam Roma 8 ayat 15 tadi. Itu sama dengan yang namanya fobia. Coba tolong ditayangkan apa itu fobia menurut Kamus Bahasa Indonesia. Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Jadi fobia adalah rasa takut yang berlebihan yang sebetulnya tidak membahayakan. Dengan kata lain, yang semestinya sepele, saudara. Hal yang sepele itu namanya fobia. Makanya sekarang di masa COVID-19 ini, pandemi ini sering timbul parno, ya, istilah parno, tahu kan? Paranoid, kita tidak boleh menjadi parno. Kita tidak boleh menjadi fobia, ketakutan yang tidak beralasan. Faktanya memang COVID ada, itu faktanya. Karena di hari-hari ini saya banyak baca, masyarakat Indonesia sudah tidak percaya dengan COVID-19. Ayo, saudara,
Bagaimana? Mereka sepertinya sudah tidak percaya dengan COVID-19 ini. Katanya tidak ada COVID itu. Makanya mereka liar dan hidupnya tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya diputuskan kembali, ya, Senin nanti bukan PSBB tapi PPKM, bukan PPKM. Kalau PPKM itu pelajaran sejarah, ya, kewarganegaraan. PPKM, apa ya? P-nya itu pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi P depannya saya lupa. Hari Senin, Jawa dan Bali. Kita tidak tahu dengan kota kita. Kita lagi nunggu keputusannya juga. Kembali ada pembatasan kegiatan masyarakat. Karena apa? Karena COVID semakin menggila, saudara. Percaya atau tidak percaya, itulah yang terjadi. Kita tidak boleh fobia, ya. Kita tidak boleh terus membiarkan rasa takut yang tidak pada tempatnya itu terus bergolak dalam hidup kita. Makanya lebih baik tidak usah baca broadcast yang karena tahu juntrungannya, saudara. Makanya jujur, saudara, yang saya paling anti mengirim sebuah broadcast, apakah itu bagus bagi saya sebelum saya baca betul-betul, sebelum saya tahu sumbernya, sebelum saya tahu apakah itu benar atau tidak. Apalagi untuk renungan-renungan rohani, saya dari dulu saya baca dulu, saudara. Saya tidak pernah, apalagi hal yang negatif, enggak, saudara. Bagi saya hal yang positif itu yang harus saya bagikan, bukan yang negatif. Sekalipun itu benar. Karena apa? Ketika kita memberikan sesuatu, entah itu renungan, entah itu apa, tiba-tiba nanti ada bertanya kepada kita. Itu yang saya hadapin, saudara. Selama kurang lebih 5 tahun saya memberikan ada renungan harian di Indovision dari Pastor Silvan Agustinus. Saya baca dulu, saudara. Karena ada kantor, ada pertanyaan balik itu banyak. Tapi kalau saya tidak siap, apa yang saya jawab? Ujung-ujungnya, Pak, Ika mungkin kadang melakukan juga, Pak, Ika mungkin kadang ngerti juga. Omong yang kadang ngerti itu mereka bisa di-share. Omong yang kadang paham tuh jangan dikirim ke orang lain. Ujung-ujungnya itu namanya apa, saudara? Hoax. Makanya ada banyak hamba-hamba Tuhan hoax di akhir zaman ini. Saya pernah khotbahkan itu, hamba Tuhan hoax. Yaitu tadi, saudara, mereka tidak pernah belajar dari kebenaran firman Tuhan, mencomot ayat-ayat sesuka hati mereka, kemudian di-share. Itu biasanya hal-hal yang bersifat memanipulasi, saudara. Mereka mencoba memanipulasi umat Tuhan. Jangan menjadi penyebar berita hoax. Pelajarin dulu, baca dulu, pahami dulu isinya, apa maksudnya, baru di-share. Apalagi kita sebagai pemimpin, saudara, ya, kita perlu berhati-hati. Seperti guru, istilahnya digugu dan ditiru. Jangan kita men-share sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Parah, saudara. Nah, itu sama dengan orang-orang yang saat ini sedang menyebarkan berita tentang bahayanya vaksin. Ada antikris, nanti ada chip, ada 666. Kita akan menjadi antek-antek mereka dan kita akan diperbudak. Akhirnya ke sana, saudara. Jadi akhirnya kita menjadi takut. Nah, itu yang diinginkan oleh iblis. Ketika kita menjadi takut, disitulah dia memperbudak kita. Dia terus menekan kehidupan kita. Dia terus tekan, sampai kita tidak berdaya. Tapi tiap pagi hari ini, ya, dari firman yang sama-sama saudara dan saya lihat, biar tidak ada lagi, ya, pengalihan fokus dalam hidup kita. Yang kita fokuskan di hari-hari ini. Kalau kita melihat sesuatu yang negatif, kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kalau kita terus seperti dihantui dengan hal-hal yang negatif, jangan biarkan itu bermain dalam pikiran kita. Jangan biarkan kita menjadi vertigo rohani, saudara. Bahaya, saudara. Saudara tahu orang yang vertigo itu seperti apa? Jangan sampai kita vertigo rohani, saudara. Waduh, keseimbang hilang. Dia berdiri. Saya pernah lihat itu karena ibu saya pernah seperti itu, saudara. Jadi suruh dokter Sarah berdiri, keseimbangannya tidak ada.
Kita harus hidup dalam keseimbangan. Amin, saudara. Amin. Kita harus hidup dalam keseimbangan. Jasmani fisik kita tetap sehat, tetap kuat, dan rohani kita pun terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kita butuh fisik yang kuat di hari-hari ini, ya. Kita jaga fisik kita. Musim penghujan, musim yang tidak jelas, jaga fisik kita. Jangan sampai nanti kita membawa virus dalam gereja kita ibadah. Tidak hanya berbahaya bagi kita, bagi orang lain, dan kita sudah tidak bisa ibadah lagi, sudah. Karena keteledoran kita. Jangan sampai kita menjadi syak bagi orang lain. Karena keteledoran kita, mungkin kita menyepelekan tidak pakai masker. Masker bukan berarti kita pakai karena kita takut mati, sudah. Saya tidak pernah takut mati. Itu prinsip hidup saya. Saya pernah ada di camp, pernah ada di pedalaman. Tubuh saya sudah tidak karuan. Saya tidak pernah takut mati, sudah. Itu prinsip hidup saya. Dan kalau saya pakai masker, saya tidak ingin saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baik karena pakai masker juga, karena taat kepada firman, tapi tidak taat kepada peraturan. Ini sangat penting, hal-hal yang sepele yang mungkin ya terjadi dalam hidup kita. Nah, sebagai bagian yang terakhir, kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan biarkan ada konflik batin dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya yang pertama tadi kita tidak bisa teralihkan fokus kepada Tuhan. Bahkan bagaimana cara kita untuk tidak dikuasai roh ketakutan. Bagaimana cara kita supaya tidak hidup di dalam roh perbudakan. Kita harus akuin Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita harus menghilangkan yang namanya konflik batin dalam hidup kita. Ada banyak konflik-konflik batin dalam hidup kita. Perasaan marah, perasaan kecewa, iri dengki, iri hati. Itu yang akan terus membuat konflik batin dalam hidup kita, saudara. Kita harus membebaskan diri kita, ya, dari konflik batin. Karena ini adalah hal-hal yang sepele yang setiap hari, setiap saat pasti kita alami, ya. Itu wajar, itu normal. Kita mengalami kekecewaan, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita kecewa, kita marah, hal negatif terjadi. Itu wajar. Dan ketika kita membiarkan itu, saudara, membiarkannya berlarut-larut, maka iblis akan menaburkan benih konflik batin itu dalam hidup kita. Dia akan menaburkan sesuatu, ya, dia akan menanamkan di alam bawah sadar kita ini hal-hal yang negatif karena kesembronoan kita, ya, karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan sesama kita. Jadi jangan biarkan konflik batin itu terjadi dalam hidup kita. Kita boleh mengalami mungkin yang namanya resesi dalam hidup kita, apapun itu. Tapi jangan biarkan, ya, itu membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi tidak mempercayai akan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita baca di dalam Matius 13 ayat yang kelima. Matius 13 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jangan biarkan pupuk yang subur yang ditebarkan iblis itu semakin subur dalam hidup kita. Tapi biarkan pupuk firman itu terus tertabur di hati kita, di hidup kita, sehingga dia tidak tumbuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras, hati yang keras.
Wah, aku dasar karakternya kayak gini, aku orang Batak, aku orang Jawa, aku orang Ambon. Saudara, kalau kita membaca di dalam apa yang dikatakan Paulus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba, itu adalah berbicara tentang karakter kita. Tidak ada lagi karakter budaya dari tempat kita lahir, dari tempat kita asal. Yang ada adalah karakter Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru itulah karakter Kristus itu yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, ya, bagi kita, saudara dan saya, firman ini boleh menguatkan setiap hidup kita. Bagaimana kondisi keadaan kita. Saya ingin coba ditayangkan sebagai yang terakhir. Saya tadi ada singgung sedikit. Ya, nanti saudara pelajari di rumah tentang Lucifer tadi, saudara. Nah, sini dikatakan vaksin COVID-19 dan enzim luciferase, gorengan baru penganut teologi micin. Gorengan, ternyata yang namanya gorengan itu tidak hanya saham, saudara. Ada namanya saham-saham gorengan. Teologi pun bisa digoreng, saudara. Ya, saya bukan orang teolog, saya bukan sarjana teologi, saya tidak mengerti itu. Tetapi ini ada vaksin yang enzimnya dari luciferase. Kemudian lanjut. Ternyata penjelasannya bahwa luciferase adalah istilah umum untuk kelas enzim oksidatif yang menghasilkan bioluminesensi dan biasanya dibedakan dari. Nah, nama ini pertama kali dikenalkan oleh seorang yang menemukan kata luciferase dan luciferin masing-masing untuk hal-hal kimia, hal-hal yang baik sebagai penerang. Dan kemudian lanjut, nanti saudara lanjutnya baca sendiri di rumah, ya, ada referensi-referensinya bahwa ternyata Lucifer itu bukan sebutan untuk iblis. Di Yesaya memang itu Lucifer itu sebutan dari iblis. Karena apa? Karena dahulu penerjemahan bahasa itu dari Vulgata, Alkitab Vulgata bahasa Latin. Nah, tetapi ketika di dalam Wahyu 22 itu dikatakan lagi bintang fajar, penerang, itu Tuhan Yesus. Bahkan di 1 Petrus pun ada, di 2 Petrus 1 ayat 19 disebut tentang bintang fajar. Jadi Lucifer itu bukan iblis, ya, itu terjemahan, itu simbol. Kita tidak bisa terjemahkan secara rupiah. Nanti saudara pelajari sendiri. Satu contoh, kunang-kunang. Kenapa kunang-kunang bisa bercahaya? Karena dalam tubuh itu ada penerang. Nah, enzim itulah yang akan digunakan katanya untuk salah satu bahan membuat vaksin COVID-19. Sebagai yang terakhir, silakan kita semua bangkit berdiri. Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat kita akan bacakan sama-sama. Dua, sudah? 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Saya baca dari firman Allah yang hidup. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berikan sebuah pujian untuk kita meresponi firman Tuhan yang sudah sama-sama pagi hari ini kita terima, ya. Biar firman yang pagi hari ini sama-sama kita terima itu boleh semakin menguatkan kita, mengokohkan dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi. Sering ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Belanda yang gelap, tanpa sering ku tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan.
kami nikmati firman-Mu di pagi ini. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami semua rencana-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami jangan pernah menyimpang dari rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup di akhir zaman ini. Kami menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi Roh Kudus terus ingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan yang telah memanggil kami menjadi pengikut-Mu, mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah biarkan kami. Yakinkan itu kepada kami Tuhan, bahwa tahun 2021 kami awali berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman, pengharapan dan cinta kami kepadamu. Dan kami akan terus menjalani sepanjang tahun ini ya Bapa, sampai pada akhirnya lagi nanti ya Tuhan, kami bisa melihat bagaimana indahnya penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan, karena semua perjanjian-Mu Engkau genapi. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami roh kekuatan, supaya kami mampu menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan, dan kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan kepada kami roh yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, roh yang mengasihi sesama, sehingga di dalam menjalani hari-hari hidup ini, tantangan apapun yang kami hadapi, kami bisa berkata seperti Paulus Tuhan, bahwa tidak ada yang menceraikan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Tapi sebaliknya, kami hidup tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami pagi hari ini dengan kasih Yesus Kristus, supaya di dalam tiap-tiap keluarga rumah tangga itu, kasih Tuhan mengikat kami satu dengan yang lain makin erat ya Tuhan. Kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami bergandeng tangan dalam mengiring Tuhan, dan lebih dari itu Tuhan, supaya kami juga memiliki pandangan kepada orang-orang yang belum diselamatkan ya Tuhan, dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami seperti kasih Yesus Kristus, yang tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi Engkau menghendaki supaya semua orang beroleh selamat. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau sudah selamatkan ya Tuhan, untuk bisa menyelamatkan orang lain. Oh, terpujilah Tuhan kami yang luar biasa. Terus yakinkan kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak akan pernah undur dari hadapan-Mu apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa kami yang ada, yang sudah mendengar firman-Mu di pagi hari ini, yang di sini maupun yang berada di rumah, Tuhan tolong Roh Kudus memeteraikan tiap perkataan firman yang kami baca, yang kami dengar pagi ini. Jangan ada benih yang dirampas oleh si jahat, tapi biar semua firman kebenaran itu tertanam di hati kami, bertumbuh terus
sampai menghasilkan buah yang memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit pagi ini Tuhan, sembuhkan mereka. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupi semuanya. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah Tuhan kami yang luar biasa. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran di pagi ini. Tuhan urapi terus bertambah-tambah sampai semua yang disampaikan yang benar-benar menjadi berkat bagi semua orang dan terus menjadi berkat bagi yang lain. Semua jajaran-jajaran pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini Tuhan, pakai semuanya Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus supaya semua Tuhan lengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, pakai menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Tidak ada satu dari keluarga kami yang jatuh di dalam dosa, tetapi semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera menjadi bagian kami mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu serta saudara yang mengikuti ibadah secara offline maupun secara streaming yang ada di rumah. Dan saudara kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya semuanya diberkati di dalam Tuhan, bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Dan warta Piniel yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, untuk hari Kamis ada persekutuan kaum wanita dimulai jam 4:30 sore di gereja. Dan untuk hari Jumat diingatkan pada pemuda-pemudi remaja supaya bisa mengikuti ibadah juga, yaitu jam 7 malam secara offline ada di gedung gereja. Dan hari Kamis juga jam 7 malam ada, 7:30 malam ada latihan untuk persiapan untuk pelayanan di hari minggunya, baik tim pemuji maupun pemusik. Dan hari Sabtu ada doa malam, dan ini dihimbau semua jemaat Tuhan bersama keluarga yang ada supaya bisa melaksanakan ibadah secara online, dalam arti di rumah masing-masing tetap bersama keluarga, dan kepala keluarga itulah yang bisa memimpin di dalam ibadah doa malam hari Sabtu. Dan hari Minggu jam 8 ibadah raya hanya sekali. Jadi Bapak Ibu serta saudara supaya bisa memberi waktu yang terbaik ya di dalam ibadah raya ini hanya sekali di dalam hari Minggu, yaitu jam 8 pagi. Dan untuk ibadah anak-anak baik sekolah minggu itu secara ya di rumah masing-masing online. Di situ sudah dibagikan bahan yang ada oleh guru-guru yang bertugas. Dan untuk tunas remaja secara virtual. Jadi untuk tunas remaja dimulai jam 10:30 dan link dibuka 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan Bapak Ibu serta saudara, kita saling mengingatkan pada saudara-saudara kita supaya tetap giat mengikuti ibadah dan juga memberi waktu yang terbaik untuk di jam-jam ibadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perlu saya sampaikan, dukung dalam doa untuk acara anak-anak
Karena biasa akhir tahun atau awal tahun tuh sebelum pandemi itu ada acara yang untuk anak-anak. Nah, tetapi untuk tahun ini acara anak-anak tetap diadakan, yaitu tanggal 30 Januari 2021 secara virtual. Saya ulangi lagi, untuk acara anak-anak tetap diadakan di tanggal 30 Januari 2021 jam 4 sore, itu di hari Sabtu, secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti mendekati hari-harinya link akan dibagi, dan supaya didukung di dalam acara ini biar berjalan dengan baik semuanya, baik apapun yang dibutuhkan dalam acara ini dan juga persiapan-persiapan yang ada. Dan juga diingatkan kembali, besok ada pertemuan para guru-guru di Pastori jam 7 malam. Jadi untuk komisi anak untuk membahas untuk persiapan dan menfikkan untuk acara ini. Jadi dihimbau supaya guru-guru bisa hadir on time. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan diingatkan kembali kartu hijau ya, karena sudah 1 tahun kita lewati 2020, masih yang ada mungkin ya yang belum terselesaikan supaya secepatnya, karena kartu hijau ini dan kartu hijau ini diperuntukkan untuk meringankan beban bagi keluarga di mana saat berduka cita. Jadi dengan kartu inilah bisa digunakan dan untuk bisa membantu tentunya. Dan dukung dalam doa rencana Rakerda DPPS Kalsel Kalteng yang akan diadakan tanggal 9 sampai 10 Februari tahun 2021 ya. Supaya dukung dalam doa, supaya berjalan dengan baik semuanya dalam acara ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga setiap hamba-hambanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan juga menangkap apa menjadikan visi dan misinya Tuhan untuk dikerjakan. Terima kasih, itu saja. Dan bagi Bapak Ibu serta Saudara yang belum mendapatkan ya pembatas Alkitab yang ada ayatnya, silakan nanti bisa mengambil ada di meja sana gitu ya, Tante Nana. Jadi yang belum dapat silakan nanti mengambil, ada di meja di belakang sana atau mungkin di sketsel dekat kotak persembahan di situ. Terima kasih Warta Piniel yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
segala ucapan syukur dan terima kasih kami persembahkan bagi Bapa di surga buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu pagi ini Engkau menyatakan kuasa pertolongan dalam setiap pribadi kami, sehingga Tuhan kami bisa menikmati bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta kemurahan Tuhan supaya Engkau memberkati, biar kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia. Maka kami percaya semua penduduknya adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan bawa kami sekalian untuk kami bisa membawa shalom atas seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, biarlah terjadi lawatan Allah yang besar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa jiwa-jiwa akan berdatangan, orang-orang banyak akan percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Engkau dimuliakan senantiasa. Segala kemuliaan syukur bagimu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, hikmat Allah menyertai mereka, mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka, sehingga Tuhan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hidup dalam kemakmuran. Terpujilah namamu, pemerintah di pusat, pemerintah di daerah, serta sampai ke pedesaan sekalipun. Kami minta anugerah pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami jemaat Tuhan yang berdiri dalam hadirat Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kasih karunia Allah menyertai hidup kami, berkat Allah limpah atas hidup kami, dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan itu tetap nyata bagi kami. Dimanapun kami berada, kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Malaikat surgawi membentengi kami supaya tidak ada satu penyakit apapun yang menerobos dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Apapun rancangan si jahat atas hidup kami batalkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami terima rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang indah dan penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat Allah turun atas setiap pribadi kami masing-masing, keluarga kami, saudara-saudara kami sekalian. Kami juga berdoa bagi mereka yang tak sempat hadir di pagi hari ini, biar juga Tuhan memberkati mereka, sehingga Tuhan kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan syukur, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Kita pulang bersama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengenapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati semuanya.